Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifka Nur Amalia dengan NIM 1860205221073. Saya berada di kelas PGMI 3D. Saya membuat video ini guna melengkapi tugas mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Tanpa menunggu lama, saya akan memaparkan sedikit materi dengan judul Fungsi Landasan Pengembangan Kurikulum. Dapat dilihat dalam slide PPT, kita akan mempelajari mengenai konsep landasan pengembangan kurikulum, fungsi landasan pengembangan kurikulum, dan apa saja landasan pada pengembangan kurikulum itu sendiri. Yang pertama, konsep landasan pengembangan kurikulum. Konsep landasan pengembangan kurikulum mengacu pada dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang menjadi pijakan atau pedoman dalam merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi kurikulum pendidikan. Landasan ini membantu dalam memahami tujuan, nilai-nilai, filosofi, dan aspek-aspek penting lainnya yang harus diperhatikan dalam proses perencanaan dan implementasi kurikulum. Yang kedua, fungsi landasan pengembangan kurikulum. Fungsi landasan pengembangan kurikulum memberikan panduan dan dasar yang kokoh dalam merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi kurikulum pendidikan. Landasan ini membantu menjaga konsistensi, relevansi, dan efektivitas kurikulum, serta memastikan bahwa tujuan pendidikan dapat dicapai dengan lebih baik. Yang terakhir, landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum itu terdiri dari 4 landasan. Yang pertama landasan filosofis, kedua landasan psikologis, ketiga landasan sosiologis, dan yang keempat landasan iptek. Kita akan membahas satu persatu landasan tersebut. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan asumsi-asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis atau filosofis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum. Kedua, landasan psikologis. Landasan psikologis merupakan landasan yang mengacu pada aspek kepribadian peserta didik dan kondisi dari peserta didik. Landasan ini diperlukan untuk melakukan pengembangan kurikulum karena untuk mendukung tercapainya tujuan secara maksimal dan sesuai dengan kondisi peserta didik di lapangan. 3. Landasan sosiologis. Landasan sosiologis merupakan landasan yang memperhatikan faktor sosial dalam pendidikan, seperti budaya, struktur sosial, dan konteks masyarakat. Landasan ini sangat perlu diperhatikan karena landasan ini membantu memahami bagaimana kurikulum yang akan dikembangkan dapat mencerminkan dan mengakomodasi nilai-nilai dan norma sosial dalam pelajaran. 4. Landasan iptek. Landasan iptek adalah dasar atau prinsip-prinsip yang menggarisbawahi pentingnya integrasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pendidikan. Ini melibatkan penggunaan pengetahuan ilmiah terkini dan teknologi modern dalam merancang kurikulum, metode pengajaran, dan pengalaman pembelajaran untuk membantu siswa memahami dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berubah. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam hal penyampaian ataupun materi yang saya sajikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.